Selamat sore Kak. Sore. Perkenalkan nama aku Asana Cikara Dewi dari FSH UIN Jakarta. Nah kebetulan sore hari ini aku mau tanya-tanya nih ke kakak pendapatnya gimana sih soal imigran yang ada di wilayah Jabodetabek gitu. Nah sebelum kita ngobrol lebih lanjut, silahkan kakak bisa memperkenalkan diri juga. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatul Habib Soleh, bisa panggil Fatul, dari FITK jurusan PIAUD. Oke, itu aja mungkin. Oke. Nah, sebelumnya aku coba mau jelaskan sedikit ya gimana sih kondisi apa pengungsi yang ada di wilayah Jabodetabek gitu. Kemarin aku sama teman-teman yang lagi proyekan ini udah berkunjung nih ke beberapa titik ada di daerah UI, ada di Ciputat juga gitu tentang kondisi pengungsinya gitu. Nah, ternyata di lapangan mereka tuh banyak yang mengalami kekurangan finansial. Adapun efek dominonya tuh banyak yang adik-adiknya mudah sakit, terus ibu-ibunya sulit untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris aja juga mereka nggak bisa gitu, dan bapak-bapak yang sulit untuk mencari pekerjaan seperti itu. Nah dari situ tapi mereka juga berterima kasih nih ke masyarakat di Indonesia karena beberapa ada yang memperhatikan keberadaan mereka, membantu finansial mereka dan membantu dukungan juga ke mereka gitu. Nah kalau menurut pendapat kakak sendiri gimana sih meresponnya permasalahan tersebut? Kalau menurut saya sendiri dari yang tadi kakak udah ceritain ya, respon saya sih sebagai seorang manusia gitu, maupun dia seorang imigran maupun gak manusia doang sih, seluruh makhluk hidup kan ya, kita juga diajarin kan sama Rasulullah buat menyayangi seluruh makhluk hidup segala macam kan. Jadi kalau untuk pendapat ya sah-sah aja gitu, maksudnya aku nggak ada masalah sama sekali dengan imigran yang dari manapun, selama dia tidak mengusik atau enggak menimbulkan masalah di lingkungan tersebut, dan dia emang pure dia kenapa bisa menjadi imigran atau numpang di negara kita itu ya karena dia kekurangan finansial, mereka nggak ada tempat tinggal, dan mereka juga tadi kakak cerita dia berterima kasih tentang orang-orang yang baik buat ngebantu mereka gitu. Jadi kalau aku pribadi, karena kita ada HAM juga ya, hak asasi manusia gitu, kita nggak mungkin hidup sendiri, pasti kita harus saling bantu sih mungkin. Oke, terima kasih. Lalu tadi aku udah denger nih gimana pendapat kakak tentang keberadaan pengungsi gitu. Nah, Nah, aku juga mau nanya kira-kira menurut kakak solusi yang paling pas untuk menyelesaikan permasalahan mereka itu seperti apa? ya kalau imigran-imigran gini kan jatuhnya dia tuh ke ranahnya ke internasional kan. Dan mungkin kayak lembaga sebesar PBB pun harus bisa ngeh gitu, bisa memperhatikan kondisi mereka gitu, dan nggak semua, nggak di Indonesia aja, di seluruh dunia gitu. Terus kalau emang itu kalau internasional gitu, karena itu kan mengenai manusia gitu, hak asasi manusia. Terus kalau mengenai nasional, mungkin langkah dari pemerintah sekitar atau pemerintah daerah gitu, coba buat apa ya, kita edukasi gitu, kita buat sosialisasi. Kan tadi ada beberapa imigran dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia bingung buat masalah finansial, dia mungkin kayak dikasih bantuan aja gitu, entah dikasih modal untuk dia berdagang atau diajarkan mengenai bahasa Indonesia agar dia bisa mendapatkan stigma yang lebih baik lah di masyarakat gitu. Karena kan kalau orang-orang, maaf, kalau beda ras atau apa segala macam, kalau di sekitar Ciputat itu kebanyakan ras Afrika ya aku lihat. Nah itu kayak biar nggak kena diskriminasi aja gitu, mungkin itu sih kayak langkah pemerintah tuh lebih ini aja, lebih peduli ke mereka gitu, karena kan kasihan juga. Oke, baik. Thank you for having for time. I'm about to discuss a little bit about the refugee in Jakarta or here in it, like Bogor, Depok, and so on. So, what do you think about the refugee? To be honest, I'm not I feel like maybe it's an issue that is widely spoken about. So, what do you think about? They are right now suffering. So, is it very, how do I say, our responsibility to save them
because, yeah, of course, Indonesia doesn't depend on the minority, which is Indonesia will not acknowledge them as the citizens of Indonesia. What do you think? What have to be, what the solution to make sure that they are not suffering here? Ah, right. Not very social. The government of Indonesia really needs to That's very expensive, by the way. That's what we have to be concerned about. It's very good. But Saya Usani Askara Dewi, biasa dipanggil Cika, mahasiswa Fakultas Hukum UIN Jakarta. Nah kebetulan aku sama teman-teman di kampus lagi ada permintaan nih dari dosen kami Bu Fitria untuk bikin proyek penelitian gitu bersama beliau dan juga dari University of York Inggris gitu. Nah, adapun yang mau aku diskusikan ke kakak yang aku mau tanya-tanya gitu tentang pendapat kakak dari apa banyaknya imigran, banyaknya orang-orang dari luar yang ada di Indonesia gitu. Nah, sebelumnya mungkin aku mau jelasin sedikit ya bagaimana kondisi setelah aku sama teman-teman udah ke lapangan nih menyaksikan secara langsung keadaan mereka itu seperti apa gitu. Nah, ternyata kalau aku sih surveinya sama teman-teman di Ciputat sama di dekat kampus UIN sama di dekat kampus UI. Nah, itu ada beberapa dari dua negara yang berbeda gitu. Nah, adapun imigran tersebut ini ternyata pengungsi-pengungsi tersebut tuh banyak yang mempunyai permasalahan, utamanya finansial dan tentunya berdampak pada yang lainnya Kak. Nah salah satunya juga mereka tuh banyak yang anak-anaknya sakit, mudah sakit, jadi dikasih susu ini nggak cocok, susu itu nggak cocok gitu. Terus ada juga yang ibu-ibunya susah berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahkan Inggris juga nggak bisa. Jadi kita mau ngobrol, kita mau bantu juga nggak komunikatif gitu ibu-ibunya. Nah, sedangkan bapak-bapaknya juga sulit untuk mendapatkan pekerjaan gitu kan, karena kan pasti yang diutamakan juga masyarakat di Indonesia gitu daripada pengungsi gitu kan. Ini imigrannya dari mana, sorry? Biasanya kalau kemarin kita ada dari area Timur Tengah sih, Timur Tengah. Dan di daerah lain juga sebenarnya ada, tapi kita belum sempat bisa berkunjung gitu. Ada daerah Myanmar kemarin yang Uyghur dan yang lain sebagainya gitu. Cuman yang kita datangin kemarin kebetulan dua-duanya memang dari daerah Timur Tengah gitu. Dan memang sudah sudah sering mengobrol juga gitu kebetulan dosen-dosen kami dengan mereka. Nah mungkin langsung saja Kak, aku mau nanya mungkin dari kakaknya juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu juga bisa menyampaikan pendapatnya tentang permasalahan ini. Silakan. Benar. Jadi permasalahannya di bagian mana? Permasalahannya itu tadi banyak pengungsi yang kelaparan, terus juga susah mendapatkan kerja, komunikasinya kurang gitu, dan mereka merasa walaupun mereka bersyukur ya sebenarnya banyak yang bantu gitu, cuman kalau kita secara realistis aja lihat mereka kondisi di lapangan seperti itu juga kadang suka terenyuh sedih gitu. Dan Nama saya Anastasia, saya mahasiswa magister Fakultas Hukum. Kebetulan jurusan saya itu mengenai hubungan industrial tentang tenaga kerja di Indonesia. Saya kurang paham lebih lanjut mengenai imigran dikarenakan yang saya pelajari itu khususnya itu adalah warga negara Indonesia. Bisa dilihat dari kenyataan lapangan yang kakak tadi sebutkan, mungkin kurang dorongan dari pemerintah untuk pengaturan hal-hal seperti itu. Akan tetapi mungkin juga imigran tersebut bisa dibantu oleh LBH yang berkepentingan seperti itu. Dan mungkin juga perlu adanya penyaluran ya antara imigrannya dengan pemerintah. Jadi ada yang menyambungkan seperti itu sih.
Oke, sangat ini ya, solutif dan dari sudut pandang hukum seperti itu gitu. Karena sebenarnya pertanyaan kedua aku juga mau nanya solusi. Nah tadi kan aku jadi tahu nih pendapat kakak, terus solusinya dari sudut pandang seorang magister hukum seperti apa. Mungkin aku juga pengen tahu nih dari sudut pandang sesama manusia gitu ya, gimana kalau melihat saudara kita sama manusia yang seperti itu mungkin bisa apa ya memberikan solusi atau dukungan gitu untuk mereka seperti apa. Eh, Kalau untuk dari sisi kemanusiaannya ya tentunya sangat ini ya, sangat sedih ya, sangat apa ya, sangat susah untuk eh, kita memberikan, karena kita kan nggak lihat langsung gitu kan. Mungkin kalau misalnya untuk dari sisi kemanusiaannya kita bisa ini gabung sama misalnya organisasi yang muda-mudi yang di luar kampus, yang memang tujuan dari organisasi tersebut memang membantu banyak pihak sih, untuk mendapatkan bantuan dan membantu masyarakat imigrannya tersebut. Saya baru-baru ini juga tahu ada kakak tingkat saya itu bekerja di salah satu organisasi internasional yang memang anggota-anggotanya ini nih anak-anak mahasiswa, yang mana mereka juga itu tuh membantu untuk mengumpulkan sumbangan untuk membantu imigran-imigran. Bisa lupa organisasi namanya apa. Oke, gitu sih. Oke, wah ternyata aku jadi tahu nih ternyata ada organisasi-organisasi seperti itu dan juga lingkupnya udah nggak kecil lagi ya karena kan udah mahasiswa pasti banyak gitu. Semoga itu juga bisa menjadi salah satu solusi ya, nggak cuman bahkan nggak menutup kemungkinan juga buat masyarakat Indonesia sendiri gitu karena kan kita juga sebagai negara yang memang masyarakatnya juga belum semuanya makmur gitu sejahtera kan. Sekali lagi terima kasih ya kak udah mau menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama aku. Sedikit tadi kurang lebih ya cukup banyak waktu yang aku ambil dari kakak, mengganggu waktunya. Semoga diskusi ini bisa saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya, dan juga kebetulan kan ini akan kami sebarluaskan dan juga digunakan di University of York juga, dan semoga bisa bermanfaat buat orang banyak juga. Terima kasih ya kak sudah menyempatkan waktunya.